Halo Sobat ISK, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas film action Korea yang berjudul Fury 12 Hours. That 12 hours, reversed, still and clockwise, until that man. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah mobil yang meledak. Itu adalah mobil keluarga justifikasi dan sudah dikuburkan dengan tenang, sedangkan jasad anak laki-lakinya belum ditemukan. Sehingga selama 10 tahun ini Jun terus bolak-balik ke kantor polisi untuk menanyakan terkait apakah jasad anak lelakinya sudah ditemukan. Bukan seperti polisi di negara kita, aparat berwajib di negara asing ini kurang gerak cepat dalam menangani sebuah kasus, bahkan sering sekali terjadi kasus salah tangkap. Setibanya di rumah, Jun teringat perkataan si supir, meminta Jun menyerah saja, merelakan keluarganya dan fokus pada masa depan. Dan Jun mengaku tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa menguburkan putranya yang diketahui memiliki tanda lahir berwarna merah yang berada di bagian belakang lehernya. Berlanjut di supermarket, Jun setiap hari menjalankan usaha dengan setengah hati. Yang saat itu minimarket dipenuhi pelanggannya. Ada seorang wanita yang sedang bertengkar dengan pelanggan lainnya, di mana seorang pria bertato membela wanita yang ada di hadapannya. Di antaranya ada si Sheriff dan juga chat asistennya, petugas keamanan sekitar sekaligus ketua komunitas bangsa Tiongkok. 你咋又急眼不臭脸？比大姨妈都准，就跟美洲四家里出事儿的似的。雷军，不是军哥，你把你的功夫教我两招。 Savos yang dijaga oleh pasukan khusus, di mana mereka tengah melindungi seorang saksi bernama Tinan. What the fuck is going on? Yang mana dia menjadi saksi dan memiliki barang bukti kejahatan seorang mafia besar bernama Lee. Yang tepat saat itu, mafia tersebut datang bersama pasukannya. Dengan mudah pasukan perang mafia pun memporak-porandakan tempat tersebut. Seorang anggota polisi berusaha menyelamatkan anak kecil, namun naas ia malah ditusuk dari belakang. Pasukan polisi Amerika semakin terpojok dan para teroris terus maju menyerang mereka. Tiba-tiba sebuah granat dilempar ke dalam. She's gone. Akibat ledakan tadi, kapten berhasil ditangkap pasukan gangster dan dibawa ke bos mereka yang bernama Lee. Sang kapten terus diinterogasi. Ia menanyakan di mana Tinan berada, namun karena kapten tidak mengetahuinya, ia hanya bisa terdiam. Tak lama muncullah panggilan telepon dari pejabat penting. Ternyata kelompok gangster ini didanai dan dikendalikan oleh pemerintah, sehingga mendengar dari salah satu mereka berkhianat, maka akan menjadi saksi. Sang pejabat meminta untuk menangkap perempuan itu, karena jika tidak maka bukan hanya kelompok mereka saja yang akan dibubarkan, dan nama sang pejabat pun ikut terseret pastinya.
akan menjadi akhir bagi semuanya. Kembali ke toko Jun. Menurut berita di radio, salah satunya jalan akses keluar sudah tertutup longsor. Dengan kata lain, mereka semua akan terjebak di kota kecil ini. Tak lama muncullah seorang pendeta yang sedang menggendong anak kecil yang sedang terluka. Jun yang mantan anggota tentara yang sedikit mengerti tentang medis langsung menanganinya. Untungnya dengan kemampuan medis Legend yang tersisa, dia berhasil menyelamatkan bocah tersebut. Dan kini Liang Tai dan pasukannya mengepung minimarket tersebut. Pasukan Liang Tai sendiri terdiri dari anak-anak terlantar yang sengaja dia angkat, mendidik dan melatih mereka sebagai pasukan tempur guna memperkuat kerajaan kriminalnya. Dan yang menjadi komandan pasukannya adalah seorang pemuda bernama Suji, di mana para anggotanya sudah seperti keluarga mereka sendiri. Di antaranya ada si Condet dan si Cherry, pasukan wanita yang memiliki keterampilan membunuh tingkat tinggi. Merasa tidak punya salah dan tak ingin terlibat dalam konflik ini, 3 orang pria ingin pergi dari toko tersebut, namun malah ditembak mati. Liang Tai menyuruh mereka untuk menyerahkan Tinan dan akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Dan muncullah sang bos besar yang sangat disegani oleh seluruh anak buahnya. Hal itu terbukti ketika si bos duduk. Seluruh anggotanya pun langsung ikut berlutut sebagai bentuk rasa hormat mereka terhadap sang ayah. Si bos bisa saja langsung menyerang dan membantai semua orang. Namun sebagai orang berpengalaman, ia lebih mengutamakan etika dan negosiasi, yang pada akhirnya terungkaplah jika bos yang mencari Tinan adalah anak didik si bos besar yang ia culik. Dari sebuah keluarga yang memang sebagian besar anak buahnya adalah para korban penculikan yang sejak kecil dididik, dilatih dan dicuci otaknya agar menjadi pasukan setia si bos besar. Sebagai sesama orang Tiongkok, si bos ingin menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang agar mau menyerahkan Tinan, dan bos tersebut akan memberikan sekoper uang. Si bos memberikan waktu sekitar 5 menit saja untuk mereka memikirkannya. Jika waktu habis, si bos dengan sangat terpaksa akan memakai cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tak ingin menambah korban tak bersalah dan menitipkan barang bukti kejahatan pada Lei Jun. Namun melihat gelagat pasukan pembunuh yang ada di hadapannya, Lei Jun tahu betul entah menyerahkan Tinan atau tidak, ujungnya tetap sama, hujan peluru akan menghabisi mereka. Maka Lei Jun pun langsung saja mengisolasi minimarket tersebut. Untungnya si Tato pun menjadi korban pertama dari kebrutalan Liang Tai dan pasukannya. Lei Jun pun saat itu juga menyuruh mereka untuk menuju bunker dalam minimarketnya. Sementara dia memasang bom dadakan untuk mencegah si Hulk yang kini mulai merangsek masuk ke dalam minimarket. Karena dulunya ini adalah bekas zona peperangan, ada sebuah tempat perlindungan semacam bunker rahasia yang berada di bawah toko ini. Hingga Jun menyuruh mereka semua untuk bersembunyi di sana. Namun sialnya saat hendak masuk ke dalam pintu baja,
Kuncinya berkarat dan tidak bisa dibuka. John yang mantan anggota tentara tentunya sangat pintar untuk membobol kunci pintu tersebut. Namun ia memerlukan sebuah alat yang berada di tokonya. Mau tidak mau ia harus kembali ke atas untuk mencari alat tersebut. 大家听着，一会儿不时间很短。 Si Hulk masih bertahan dari ledakan tersebut. Otomatis pertarungan pun terjadi. Dari pertarungan tersebut, Lei Jun pun nyaris saja dibunuh si Hulk. Karena aksinya tersebut sekaligus menjadi 拆了它！准备好了。 Dan betapa pedih hati Cherry melihat kakak sulung yang telah memberinya nama Cherry sudah dalam kondisi sebagai kakak sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan, karena saat itu Cherry masih kecil dan terlantar. Ia diambil oleh si bos besar untuk dirawat dan dididik. Orang kedua yang baik kepadanya adalah si Hulk yang memberikannya buah cherry. Sehingga melihat kakaknya sudah tiada, Cherry meminta izin si bos untuk maju sendirian dan akan menghabisi Jun dengan tangannya sendiri. Samsul rupanya sudah mendapatkan informasi terkait Jun yang ternyata adalah seorang mantan tentara keluarga dari militer. Karena dianggap terlalu brutal dan tidak bisa dikendalikan, tercatat pernah menghabisi sekitar 300 tentara musuh hanya sendirian saja, dan itu tertarik jelas dalam riwayat catatan militernya. 不把钱都不少，杨导，才艺不散。不把钱，你不得宁死呗？这也是无心六用，心不着出面。 Berbekal dendam dalam hati, membawa sejumlah pasukan untuk memburu Lei Jun. Sadar jika waktunya tidak akan cukup, Jun lagi-lagi menyuruh mereka semua untuk pergi duluan. Sementara ia akan menghadapi Cherry dan beberapa pasukannya untuk menghabisi musuhnya dengan cara yang brutal dan mematikan. Dan inilah yang terjadi. Sudah tertutup reruntuhan. Hampir semalaman mereka mencari jalan keluar, sehingga mereka pun hanya bisa berdiam diri di tempat tersebut, berharap tak ada pasukan pembunuh lain yang mendatangi mereka. 你想在这陪你们送死啊？你们就是这座小镇这个国家的过客，你们不在乎这里，你们。 Pada momen tersebut, si Bapak Pastur pun mengungkapkan bahwa dia sedikit mengenal para pasukan, di mana si Bapak Pastur seringkali mendapati mereka datang ke gerejanya hanya demi sebuah roti. Si Bapak Pastur pun mengajarkan mereka membaca dan menulis, dan juga memberikan siraman rohani, berharap akan menjadi bekal bagi hidup mereka. Akan tetapi selama berminggu-minggu mereka tak datang ke gereja. Yang pada suatu hari mereka datang kembali. Si Bapak Pastur menyadari bahwa mereka disuruh orang yang salah. But it's not Sunday. Pray. Tell me. 人都该 Seolah tak mau kalah, Dinan pun bercerita bahwa pada awalnya dia pun adalah seorang anak yang terlantar. Setelah Dinan kehilangan orang tuanya dalam sebuah insiden kerusuhan pada suatu ketika, Liang Tai pun mengangkat Dinan sebagai anaknya. Namun berbeda dengan yang lainnya, Dinan tadi dididik sebagai seorang petarung. Karena Dinan memiliki keterampilan dalam bidang IT, maka kemudian Li pun mendidiknya sebagai seorang ahli IT. Akan tetapi justru hal tersebutlah yang membongkar kebusukan Liang Tai.
Tiba-tiba seorang polisi merasakan adanya hembusan angin yang masuk, dan itu tandanya ada jalur keluar dekat mereka. Sampai akhirnya berhasil muncul di atas sebuah tower yang tak jauh dari sana. Yang ketika seorang mengira mereka semua sudah bebas dan aman, tiba-tiba ada satu sniper yang terus berjaga dari kemarin, di mana Susan sang wanita juga harus menjadi korban si sniper ini. Yang dari situ satu persatu orang pun tewas tertembak. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah Jun, si polisi, Tinan, dan Pak Pendeta. Jun membawa mereka semua ke gudang tempat ia biasa menyimpan barang dan menyuruh ketiganya agar pergi duluan ke tempat aman. 天南，你不是一直想让我教你两招吗？记住。 Dan inilah saatnya Jun menunjukkan kemampuannya. Ia yang sesungguhnya dengan sengaja membiarkan bala pasukan masuk tanpa sadar jika Jun sudah menyiapkan serangkaian jebakan mematikan yang akan membuat mereka semua meninggal. Sebagai pasukan khusus, Lai Jun mulai menghabisi pasukan si Codet satu persatu. Dengan mudah membunuh si Codet begitu saja. Kemudian Lai Jun mengambil alat komunikasi si Codet dan langsung saja dia menantang Suci untuk datang padanya. Tibalah Suci dan pasukannya di tempat di mana Lai Jun berada. Namun belum lama mereka memasuki tempat tersebut. Sebuah ledakan menghabisi mereka semua. Suci yang berhasil menyelamatkan diri. Duel antara Lai Jun dan Suci pun tak terelakkan. Dari pertarungan tersebut sedikitnya Lai Jun pun membuat Suci kewalahan. Namun di tengah pertarungan, seorang pasukan datang menyarangkan peluru di tubuh Lai Jun. Tanpa diduga, si Sheriff Tinan dan si Bapak Pastor datang kembali membantu Lai Jun. Dengan peluru di perutnya, Lai Jun pun masih bisa mengimbangi Suci yang saat Lai Jun hendak menghabisinya. Terdengar alarm jam tangan milik Lai Jun. Suci pun menampak mengenal suara tersebut dan saat Lai Jun melihat leher Suci. Benar, Suci adalah anak Lai Jun yang telah lama hilang. Mengetahui bahwa yang telah bertarung dengannya adalah anaknya sendiri, maka Lai Jun pun tak kuasa melewatkan pertarungan dan menerima kematian begitu saja. Pada momen inilah Suci menyadari bahwa orang yang telah ditikamnya adalah ayahnya sendiri. Di tengah penyesalan Suci, tiba-tiba saja datang Liang Tai yang terus saja memerintahkan Suci untuk menghabisinya. Namun Suci malah menghabisi Liang Tai dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobat ISK.